Legenda Datok Kulup, cerita rakyat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kisah tentang Datok Kulup ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Sambas. Cerita rakyat ini masih diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kabupaten Sambas. Datok Kulup adalah anak ketiga dari Raja Tan Unggal. Datok Kulup sejak lahir sudah ditinggalkan Permaisuri untuk selama-lamanya. Permaisuri meninggal dunia ketika melahirkan Datok Kulup, sehingga dayang kerajaan pun diberi tugas dari Raja Tan Unggal untuk merawat dan membesarkan Datok Kulup. Sang dayang kerajaan menjaga dan merawat Datok Kulup dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Saat beranjak dewasa, saatnya Datok Kulup harus disunat. Beberapa orang bilal kerajaan datang untuk menyunat Datok Kulup. Namun, apa yang terjadi? Karena kekebalan yang dimilikinya, semua cara untuk menyunat Datok Kulup tidak ada yang berhasil. Berbagai macam pisau pun dicoba, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Hingga, pada akhirnya sang bilal menggunakan kapak. Tapi, hal itu hanya sia-sia. Tetap saja tidak membuahkan hasil, dan hal tersebut sangat membuat sang bilal pusing 7 keliling. Berita dari istana ini sangat cepat menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Atas kekebalan seorang pangeran terhadap benda tajam ini, akhirnya sang pangeran mendapatkan julukan Datok Kulup dari rakyatnya. Bukannya senang, Datok Kulup malah merasa malu atas julukan tersebut. Jikalau ada yang tidak sengaja memanggilnya dengan sebutan Kulup, tentu ia akan sangat marah. Setelah kejadian tersebut, Datok Kulup merasa malu untuk berhadapan dengan rakyatnya. Melihat kejadian tersebut, Raja Tan Unggal membuat sebuah taman yang indah untuk tempat bermain Datok Kulup bersama pengasuhnya. Datok Kulup selalu menghabiskan hari-harinya di taman tersebut. Dia juga ditemani oleh burung kesayangannya. Burung kesayangannya itu adalah burung ruai. Burung ruai ini memiliki bulu yang sangat-sangat indah. Tahun demi tahun berganti. Suatu hari, Datok Kulup ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu burung di hutan. Dengan ditemani beberapa hulu balangnya, berangkatlah mereka ke arah sebuah bukit yang tidak jauh dari pusat kerajaan. Dengan berbekal beberapa sumpit, panah, dan persediaan makanan, langkah demi langkah mereka pun meneruskan perjalanan ke tengah hutan. Tibalah mereka di sebuah kaki bukit yang bernama Piantus. Melihat hijaunya pemandangan, serta udara yang segar membuat mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sungguh keindahan alam yang sangat menakjubkan, membuat setiap tatapan mata Datok Kulup terpesona. Tiba-tiba, suara burung menyadarkan lamunan Datok Kulup. Dengan cepat Datok Kulup mengambil sumpitnya. Ketika sumpit hendak diacungkan ke arah burung tersebut berkicau menyerupai suara, "Kulup, kulup, kulup, kulup." Datok Kulup sangat terkejut, karena burung tersebut seolah meledeknya dengan sangat lantang. Tanpa pikir panjang, Datok Kulup langsung menyumpitnya, namun tidak terkena sasaran. Burung itu langsung terbang ke arah hutan bambu. Datok Kulup terus berlari sekencang-kencangnya dengan perasaan marah yang membara. Burung tersebut membuat pusing Datok Kulup. Kesana kemari si burung itu terbang, hingga akhirnya balik arah menuju Bukit Piantus. Dengan sisa tenaga yang ada serta berselaput hawa marah dan kecewa yang amat sangat, Datok Kulup masih terus mengejarnya, dan ketika berada di pertengahan bukit, Datok Kulup terjatuh karena terlalu tergesa-gesa berlari. Hingga, telapak kakinya meninggalkan bekas dan saat ini masih bisa disaksikan di Bukit Piantus. Sekarang, Datok Kulup kehilangan jejak burung tersebut. Datok Kulup merasa malu karena selain rakyatnya, burung pun ikut-ikutan mengejek dirinya. Lalu ia memutuskan untuk tidak kembali ke istana kerajaan dan lebih memilih tinggal di Bukit Piantus bersama hulu balangnya. Hingga akhirnya, Datok Kulup wafat dan dimakamkan di pertengahan Bukit Piantus oleh hulu balangnya yang masih bertahan menemaninya. Saat ini, kuburan Datok Kulup masih dapat kita saksikan.
Sementara telapak kakinya berada di area hutan bambu di Bukit Piantus juga. Pelite masukkan dalam baka. Ceritanya pun dah laka. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ya.